rancangan bangunan baru Masjid At-Taqwa. Jadi kami mulai dari konsep rancang bangun yang akan menjadi dasar pemikiran bentuk bangunan Masjid At-Taqwa yang baru ini. Jadi konsep dasar rancang bangun Masjid At-Taqwa ini berangkat dari pemikiran adanya suatu nuansa arsitektural dari bangunan Masjid Nabawi, di mana masjid tersebut melambangkan citra syiar Islam dan merupakan salah satu ikon masjid umat Islam yang ada di seluruh dunia. Lalu yang kedua, kompleksitas ornamen-ornamen bangunan masjid melambangkan adanya keragaman umat Islam yang ada di seluruh dunia. Dan yang ketiga, bahwa kesan monumental yang kami ingin wujudkan dalam masjid ini adalah dengan melalui peninggian bangunan serta kubah utama ditunjang oleh tingginya menara masjid terhadap bangunan yang ada di sekitarnya. Lalu sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyebaran agama Islam di Pulau Jawa ini tidak lepas dari jasa para wali songo. Dengan demikian, maka kami berusaha dalam konsep ini memasukkan unsur bahwa tetenger atau tiang penyangga dalam masjid itu adalah mencerminkan bahwa upaya dari wali songo tersebut adalah hasil dari seperti yang kita rasakan selama ini. Dalam kajian tata letak atau layout, Masjid At-Taqwa mempunyai pola tapak 4 persegi panjang dengan sisi terpanjang sejajar arah kiblat. Jadi mungkin saya perlu sedikit kemukakan di sini terpanjang sejajar arah kiblat ini, bahwa bangunan ini mungkin tidak sejajar dengan sumbu jalan atau sumbu dari batas lahan, sehingga agak serong mendekati 30 derajat kalau arah kiblat sebenarnya. Dan kemarin kita sudah berembuk dengan panitia yang memahami kondisi lahan ini. Kami mengharapkan bahwa bangunan utama dengan luasan sekitar 1.200 meter persegi, kita berharap akan mampu menampung 800 orang. Paparkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para undangan yang kami hormati, selanjutnya disampaikan sekatul silih tokoh masyarakat oleh Bapak Haji Ahmad Sujono, Pembina Yayasan Masjid At-Taqwa Surabaya, didampingi Bapak Haji Imam Solihin, Bapak Kasri, dan Bapak Haji Haryanto. Kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami muliakan Bapak Wali Kota, Bapak Ketua DPRD, dan Bapak Wawali, dan yang kami muliakan Pak Kiai Miftahul Akhyar, Rais Wakil Rais Syariah PGRI Jawa Timur, serta Bapak Kiai Haji Ali Maskan Musa. Begitu juga seluruh hadirin dan hadirat yang hadir dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mewakili jajaran pembina Yayasan Masjid At-Taqwa, juga mewakili orang tua, yang kebetulan orang tua itu ada di belakang kami. Sesungguhnya kami berkeharapan yang matur orang tua-tua, tapi orang tua-tua matur saya tidak bisa ngomong, jadi saya hanya corong saja. Sesungguhnya merupakan aspirasi dari beliau-beliau. Kami akan sampaikan tentang sekilas dari Masjid At-Taqwa ini. Bapak Wali yang kami muliakan dan hadirin hadirat, bahwa sesungguhnya masjid ini di tahun 1962 itu
masih merupakan sebuah tempat surau kecil di tengah-tengah ladang mangga. Jadi waktu itu ketika para sesepuh mendirikan Langgar itu tidak pernah sempat berpikir tentang side plan. Karena itu kami mohon maaf kepada Pak Sri, kalau di kemudian hari ternyata masjid ini sepertinya nerjang jalan, itu tidak dikarepno Pak. Jadi masjid itu ada sebelum jalan, mungkin di peta tidak ada Pak tahun itu. Dan kemudian baru ketika tahun 83 setelah investor masuk melalui sebuah rembuk dengan para kaum muslimin yang dari Darmo Permen, khususnya ada sekarang motornya itu Pak Haji Ibrahim dan bapak-bapak yang kebetulan hadir, memang kami hadirkan karena kami tidak ingin lupa dari akarnya, karena jasa dan peran beliau masjid ini ada. Kalau tidak ada jasa beliau, tentu masjid ini tidak seperti ini, dan barangkali Pak Wali tentu tidak sampai memberikan alokasi anggaran yang begitu besar. Terus terang saja kami hanya bisa berucap semoga apa yang bapak-bapak lakukan diterima dan dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Ternyata tahun 85 kita dapat surat Pak, dari salah satu developer yang isinya minta saudara memindahkan masjid saudara ke Darmo Permai Utara yang sekarang jadi Al-Hikmah itu. Saya matur sama pimpinan developer itu, mindah masjid itu tidak seperti mindah burungan Pak. Harus ada sebuah proses. Kemudian mengenai tempat ini, terus terang saja, penetapan tempat ini merupakan sebuah proses yang cukup panjang. Ini sepuh yang hadir, tokoh-tokoh masyarakat Prada dengan para jamaah dan takmir serta warga menyepakati tempat yang paling ideal cuma ini. Karena setelah tempat ini tidak ada lagi tempat yang pas. Karena tiba hari kita mengarahkan ke salah satu tempat ternyata sudah kedahuluan dibeli orang lain, sementara Pemkot terlambat membelinya. Kami terus terang saja mempercayakan kepada Pak Lurah dan Pak Camat. Terus terang saja kalau tidak ada peran beliau, Pak Lurah dan Pak Camat, saya tidak ngerti. Karena sesungguhnya dulu itu sampai buntu terlalu lama, itu karena Pak, antara Lurah sampai ke atas dengan takmir itu ada semacam sekat. Dan sekarang karena lurahnya sama nomnya sama kita, bodoh nom, bodoh seneng campur, jadi ada beberapa persoalan yang bisa diselesaikan tanpa harus melalui forum resmi. Dan alhamdulillah bodoh nekat, sama-sama nomnya, sama-sama nekatnya, simpul dibersihin. Tapi dibersihin dalam arti baik, sampai kemudian menimbulkan begini. Sudahlah, urusan tabrakan sama pihak lain, urusan si nom-nom simpul. Tolong Pak, yang namanya bapak kami yang di Prada ini, terus terang saja kalau tidak ada Pak Irfan selaku dan Pak Camat, khususnya Pak Sugeng, itu kalau kami tidak diobrol-obrol tidak bisa jadi Pak. Terus terang saja kalau beliau yang semangat sehingga kami juga harus mengimbangi. Kami sampaikan terima kasih kepada Pak Lurah dan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kalau misalkan keluar dari tempat dan desa Prada Kali Kendal ini sayonara yang baik Pak, menjadi sesuatu yang manfaat, dan dimanapun semoga jabatan itu juga manfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan sekalian hadirin para undangan yang kami hormati, berikut ini disampaikan pengantar prosesi oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ali Mashan Musa MSI, Ketua PWNU Jawa Timur. Kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota dan Bapak Wali yang saya hormati, Ketua DPRD Kota Surabaya Bapak Kiai Haji Miftahul Ahyar, juga hadir sesepuh kita sebenarnya yang tadi tidak disebut-sebut, Al-Mukarram Haji Mukhid Murtado. Urusan masjid itu mboten enten Kiai Mukhid mboten komplit. Bapak pejabat pemerintah
yang hadir, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Hadir juga Pak Kepala Kantor Kota Surabaya. Saya sebenarnya hadir hanya untuk ikut gembira bahwa masjid ini alhamdulillah walaupun belum pindah tapi sudah ada nawaitu pindah. Ini yang paling penting. Saya sendiri tidak ikut apa-apa, tapi selama ini juga ikut diribui, dijalui tolong oleh pengurus masjid bagaimana masjid ini dengan berbagai pihak bisa bersatu dan bisa menempatkan diri di posisi yang seperti ini, tidak di pinggir jalan yang makan-makan seperti itu. Oleh karena itulah saya ikut gembira Pak Wali Kota, Pak Wali yang sangat concern, sehingga mudah-mudahan masjid ini betul-betul sesuai dengan namanya nanti At-Taqwa, menciptakan orang-orang masyarakat Surabaya bagian barat yang benar-benar takwa. Seperti yang selama ini kita sering mendengar, takwa itu akan berusaha menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Yang penting kali kalau bicara kitab syariat, kitab fikih niku bab pertama mesti toharoh, kebersihan. Salat, zakat, poso, haji, marunu kawin, dan kalau sudah bicara perkawinan itu lembarannya paling kakak. Jilidnya paling kakak karena apa kawin itu penting. Jadi dililin dalilnya kok pokok lek wong kawin iku melarat, mari kawin sugih, iya kudu fuqara. Yo ini Allah. Enten wong mari kawin gak sugih-sugih. Wah ini gak cocok kali Quran niki artine kula ken kawin malih, Pak. Niki mesti tafsirin mboten tafsir Jalalain, mesti tafsir jalan lain. Mari ngono apa warisan? Mari warisan baru jual beli muamalah, setelah itu kriminalitas, setelah itu baru terakhir babul imamah, bab pemerintahan. Lah di bab imamah ini ada faslun jihad, bab jihad. Sedikit. Dasar ini ada kalau syariat jujuk jihad. Karena jujuk jihad akhir pengganti jihad. Mesti ini milo Imam Syafi'i, ini milo Imam Samudra. Ini karena apa? Keberagamannya ini tidak benar menurut saya, terjadi penyimpangan kesyariatan. Itu pun belajar syariat ini buatan tuntas jujuk jihad. Tapi kula sering ngatur jihad itu napa? Jihad itu cara Kanjeng Nabi ngurusi rondo-rondo melarat. Tapi Kanjeng Nabi dawuh ngaten lho Bu, as-sa'ya lal armalati kal mujahidi fisabilillah. Sapa sing bantu rondo melarat, rondo garing iku jihad fisabilillah. Sebab rondo itu macam loro, siji rondo garing, loro rondo. Nabi akan banyak azhabin, ngomong agama. Seolah dia ngerti agama, tapi dia sebenarnya sedang menggunakan agama untuk kepentingan-kepentingan yang tidak jelas. Akhirnya kan Nabi ditakoni sahabat, ya Rasul, kalau ada umat panjenengan hidup di zaman gimana banyak azhabin, pembohong-pembohong agama, yuk jalan. Saya menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya khususnya pada Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota yang sangat concern untuk bisa menyelesaikan Masjid At-Taqwa ini. Amin Allahumma amin. Dan kita doakan bila berdua tambah barokah, amin Allahumma amin. Dan sehingga kalau barokah tambah sehat ini bantuan ini tambah kakak. Amin Allahumma. Dan memang wali itu bukan namun songo, wali ini 10 Bu. Yang ke-10 di wali kota. Artinya kalau wali kota menyelesaikan masjid ini memang jurusan masjid. Bukan wali ini. Jurusan masjid gitu nggih. Nanti kalau umpama surah ini masih ada tambah-tambah lagi ya alhamdulillah. Adapun belum ada tambahan ya alhamdulillah gitu. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan terakhir saya ikut berdoa panjenengan semua yang hadir, mudah-mudahan rumah tangga panjenengan barokah, rezeki panjenengan barokah, umur panjenengan barokah, putra putri panjenengan barokah. Amin Allahumma. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita dengarkan bersama sambutan Wali Kota Surabaya yang terhormat Bapak Dr. Andes Bambang Wihartono MPD. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para elim ulama dan tokoh masyarakat hadir di tengah-tengah kita yang kita hormati Kiai Haji Ali Hasan Musa, Kiai Haji Miftahul Ahyar, Kiai Haji Mufid Mutardo, Ketua DPRD Kota Surabaya yang saya hormati, Ketua atau Kepala Kantor Departemen Agama Kota Surabaya Haji Saroni, dari Majelis Ulama Kota Surabaya, pimpinan Yayasan At-Taqwa serta segenap pengurus, ketua pelaksana pembangunan yang saya banggakan. Dari pemerintah kota hadir Bapak Ibu sekalian mendampingi saya, selain Pak Aris Afandi sebagai wakil wali kota, hadir pula Pak Asisten 2 bidang pembangunan Dr. Mufasudin. Berdiri Pak, biar kenal Pak. Kalau Pak Aris sudah banyak yang kenal. Kemudian Asisten 3 Pak Fadil. Kemudian Kepala Dinas PU dan Bina Marga Pak Sri Mulyono, Pak Ngadi Haji. Kemudian Kepala Bagas Banglimas Pak Yitno Miskal, Pak Camat, Pak Lurah. Kepala KUA. Gimana Pinara tadi? Pak ini hadir Kepala KUA, mantan camat Pak Sugeng, Mbah Cari di belakangnya. Jamaah hadirin undangan yang berbahagia. Pertama malah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bisa bersama-sama menyelesaikan PR kita yang tertunda, yaitu pembangunan Masjid At-Taqwa. Bapak Ibu sekalian, 20 tahun kurang lebih ya, masjid ini tadi disampaikan oleh yayasan memang sebetulnya berdiri tidak. Kasus masjid ini sama persis di perempatan Kenjeran dan mana itu Tungduwe, sama kasusnya. Sana juga Pak, sana juga masjidnya itu semula tidak di tengah-tengah jalan, tetapi akibat pelebaran jalan Kenjeran menjadi 2 jalur, kemudian terpaksa nabrak masjid. Alhamdulillah di sebelah masjid itu persis sebelah masjid ada tanah kosong, sehingga relatif sana lebih cepat dulu. Jadi tahun 2003 sudah selesai, 2002 selesai sana. Kemudian yang jadi pikiran saya di sini, Bapak Ibu sekalian, Surabaya terus berkembang dan nampaknya perkembangan Surabaya Barat itu demikian cepat. Tadi disebutkan ada beberapa developer yang mengembangkan wilayah Surabaya, dan salah satu sarana pendukung untuk pengembangan kota ini yaitu jalan. Pemerintah kota merasa memang sarana prasarana jalan tidak bisa mengimbangi cepatnya pertumbuhan kota ini. Alhamdulillah di sini kemudian tinggal beberapa kapling lagi. Lalu sekarang kalau Bapak Ibu ke barat belok ke sana ke selatan, pemerintah kota juga sedang membangun jalan tembus ke arah Lakar Santri. Tinggal 1 kapling. Sekarang sudah dilebarkan tapi tinggal 1 kapling. Mudah-mudahan juga segera selesai. Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi sangat merasa berterima kasih kepada semua pihak yang telah melakukan inisiatif prakarsa terhadap tempat relokasi, terhadap harga tanah. Akhirnya dengan kesabaran kita semua, dengan niat baik kita semua, hari ini terselesaikan walaupun masih ada sedikit sisa. Tanpa pengorbanan dan pengendalian diri kita masing-masing, apakah dari pemerintah kota dan dari panitia maupun dari warga,
rasanya sulit ini diwujudkan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Atas nama pemerintah kota, saya juga mohon maaf kalau selama negosiasi, selama rundingan, mungkin ada tutur kata, ada ucapan-ucapan dari juru runding dari pemerintah kota yang mungkin menyinggung. Saya mohon maaf, karena tidak ada niat sama sekali untuk barangkali mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Hadir di tengah-tengah kita juga para developer hadir di tengah-tengah kita, ada yang diwakili, ada pimpinan langsung, dan saya yakin developer juga tidak menutup mata terhadap pembangunan ini, betul Pak ya? Nanti pasti mau diajak urutan menyelesaikan ini. Nanti biar Pak Nurul nanti gandeng kocok-kocoknya Pak ya. Bapak Ibu sekalian, sekarang era itu telah berubah. Sejak reformasi ini, kepala daerah ini pelayan masyarakat. Juragannya siapa? Ya juragannya Bapak Ibu sekalian. Repotnya sekarang, ketika pelayan akan melayani juragannya, permintaan juragan itu macam-macam. Ketika mungkin ibaratnya saya tanya, "Mene masak apa?" Yang satu minta rawon, satu minta gulai. Pelayannya yang pusing karena duitnya terbatas. Mene melekan kerja bakti, jajane apa? Situk njaluk ote-ote, situk njaluk tahu isi. Nah, karena sekarang sudah ada pisah, situke njaluk pisah. Ada sentuhan lokal, ada sentuhan global. Itu yang kita rasakan ketika pemerintah kota melayani masyarakat. Sulit, ya, sulit melayani masyarakat karena memang kebutuhannya macam-macam. Bapak Ibu sekalian, saya juga masih banyak sekali PR. Oleh karena ketika hadir para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tentu saya tidak saja mohon doa restu, tetapi juga mohon disampaikan kepada kolega, kerabat, jamaahnya. Misalnya di Ahmad Yani, pemerintah kota ini mau membangun jalan akses dari Masjid Agung, yang sekarang Masjid Agung itu sudah naik statusnya jadi Masjid Nasional, dari Masjid Agung ke Ahmad Yani. Dari Masjid Agung sudah selesai, dari Ahmad Yani sudah selesai. Di tengah persis berdampingan dengan kantornya Kiai Haji Ali Hasan Musa, kantor itu masih ada 31 rumah yang belum bisa dibebaskan. Sebetulnya pembebasannya juga ada yang hanya 1 meter kali lebar rumah, 2 meter atau 1,5 meter kali lebar rumah. Ini sudah berjalan bertahun-tahun juga belum selesai. Oleh karena itu, sekali lagi pada warga juga yang ada di sini, mohon doa restunya, mudah-mudahan tahun ini selesai. Karena terus terang tahun ini saya banyak berupaya membebaskan Di tanah. antaranya yaitu untuk kepentingan Masjid Nasional kita diperlukan jalan yang lebar sehingga nanti tidak macet, orang mau ibadah, mau mengunjungi masjid juga bisa berjalan dengan lancar. Ini salah satu PR. PR yang dekat dari lokasi ini ya setelah nanti masjid ini jadi lalu pindah, tentu itu kita aspal, tapi di sana masih ada kapling-kapling yang belum dibebaskan. Ada sekitar 7 kapling yang belum dibebaskan di Jalan HR Muhammad sendiri. Demikian juga selain 1 kapling di Jalan Tembus, juga ada, kita punya rencana melebarkan Jalan Wiyung. Wiyung itu kalau sudah sore atau pagi hari menjelang berangkat kerja, sekolah dan sebagainya, sore hari pulang kerja, sekolah, padatnya bukan main. Jadi beban lalu lintas di HR Muhammad tidak mampu menampung. Sebagian yang mau pulang ke rumahnya di Lakar Santri dan sebagainya, bahkan Gresik, itu bisa jalan pintas di sini dekat Indonesia maupun di mana di dekat tol yang tembus ke Bogor sana. Bapak Ibu sekalian, belum lagi jalan akses ke Madura, jembatan Surabaya Madura. Pemerintah kota sampai hari ini baru membebaskan di sisi Surabaya setelah yang di kaki jembatan alhamdulillah sudah clear, sudah selesai. Tapi dari kaki jembatan
ke perempatan Kedung Cuek Kenjeran itu baru 72%. Kemudian jalan Mer ini Middle East Ring Road dari Kenjeran tembus Juanda, ini juga masih ada beberapa kendala. Sebetulnya di beberapa titik memang persoalannya hanya masalah harga. Oleh karena itu saya optimalkan musyawarah supaya ada titik temu. Namun sebagaimana pengalaman terdahulu, kadang-kadang kemampuan pemerintah kota berdasarkan ketentuan atau aturan yang ada dengan permintaan warga itu biasanya jauh. Kalau ini saya paksakan, nanti tidak berapa lama Pak Camat, Pak Lurah, saya pasti menerima panggilan dari polisi atau kejaksaan. Oleh karena itu saya berusaha bagaimana proses ini benar, baik, kemudian satu persatu persoalan kota ini bisa kita selesaikan. Bapak Ibu sekalian, tadi kita menerima siraman rohani dari Kiai Haji Alim Hasan Musa. Mudah-mudahan ini menyegarkan kita semua, menambah semangat kita hidup berbangsa dan bernegara ini dengan lebih baik. Saya rasa ini sambutan singkat saya. Di sini ada Ketua DPRD Pak Musafak. Nanti kalau kita mengajukan usulan untuk mungkin bantu masjid, ya mohon disetujui Pak Musafak. Saya kalau nggak disetujui Pak Musafak nanti repot saya. Saya rasa satu pikiran, satu komitmen dengan pemerintah kota, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Saya rasa ini Bapak Ibu, sekali lagi atas nama pemerintah kota saya menyampaikan terima kasih atas selesainya persoalan masjid ini. Mari kita awali nanti meletakkan batu pertama pembangunan masjid, dan sebagaimana direncanakan oleh Ketua Panitia, mudah-mudahan akhir tahun tadi ya, akhir tahun insya Allah kita bisa menyaksikan peletakan genteng terakhir ya, mudah-mudahan bisa keluar. Sekian, terima kasih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, sebelum dilanjutkan peletakan batu pertama pembangunan Masjid At-Taqwa Surabaya oleh Bapak Wali Kota Surabaya, marilah kita berdoa bersama kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa bersama dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Akhyar, kami haturkan.